Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah jalan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah, kasih-Nya, rahman rahimnya. Kita dibangkitkan dari kematian sehingga hidup kembali. Masya Allah. Bapak Ibu masih hidup. Yang hidup boleh tutup jari. Sayangnya Allah, pagi ini Allah berikan kita kesehatan, sehat semua sehat. Allah berikan kita keringanan kaki, langkah, bisa hadir di masjid yang kita cinta ini, Masya Allah. Bahkan sebelum itu kita dibangunkan lebih awal untuk qiyamul lail, untuk bermesra-mesraan dengan Allah. Luar biasa. Tidak semua orang diberikan keistimewaan untuk ringan beribadah. Kita kok pagi istilahnya. Kita hadir di masjid, ya Allah. Bisa qobliyah, ya Allah. Sampai-sampai Allah menantang kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Memang Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Salam dan salam kita sanjungkan kehadiran manusia mulia, manusia agung, suasana terbaik, manusia pilihan kekasih Allah yang kita terus ikut ajaran-ajarannya. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kita terus berdoa menjadi umatnya yang tak pernah bertatap muka, tak pernah bertemu langsung. Bahkan kita jauh jarak kita antara masa Nabi, tapi kita terus ikut ajaran-ajarannya. Itulah umat yang dirindu. Semoga kita menjadi umat yang dirindu. Amin. Bapak hormati, mobil khusus, takmir, segenap takmir dan ibu semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahmi, senang sekali. Terima kasih dimuliakan untuk bisa duduk tinggi seperti ini. Allah sedang menutup aib-aib saya untuk sharing, untuk ngobrol santai saja lah Bapak Ibu ya. Dari Tepang, nama saya Bambang Nugroho. Bambang Nugroho. Siapa nama saya Bu? Dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh. Asal jangan dipanggil Grok. Saya ini kebetulan profesi saya jadi pria panggilan, Pak. Dipanggil di perusahaan-perusahaan, di company untuk memberikan training dan coaching berbasis perilaku, behavior. Jadi saya mendalami satu bidang namanya behavior, perilaku. Nah, Bapak Ibu bicara perilaku, saya ini paling ahli, paling ahli, paling pinter, paling pakar, paling expert. Se-RT 7, RW 4, Kelurahan Tambak Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Alhamdulillah dengan wasilah Pak Agus, saya bisa silaturahmi Bapak Ibu. Kebetulan saya punya kerjaan setiap saat untuk mendampingi teman-teman pengusaha di pesantren bisnis Indonesia. Semalam kami berikan coaching dan mentoring. Biasa kalau subuh saya itu memang keluyuran ke masjid kayak gini. Terima kasih hari ini kita diberi kesempatan. Mari kita awali sharing kita pagi dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, apa tema kita? Tema kita adalah apa Mas? Bagus. Tema kita adalah kesibukanmu bisa melenakanmu, kesibukan. Jadi kita akan bicara tentang kesibukan, tentang aktivitas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hormati, bagi Bapak Ibu yang biasa salat malam, ini wajah-wajah yang mulai kelihatan di saat trauma. Bagi yang biasa salat malam, bahkan yang jam 3, setengah 4, bahkan jam 2, Bapak Ibu. Wis biasa munggu, bangun. Maka tanpa jam, tanpa alarm udah gregah, langsung sholat. Betul atau betul? Jadi sholat malam ini wis apa Bapak Ibu ya? Mungkin bahasa Inggrisnya plek-tiplek. Wis mapan. Dan karena sudah mapan Bapak Ibu, ketika karena sesuatu hal kita tidak melakukan,
Entah karena malam sarinya kebengen apa-apa. Kita gelone pol. Betul ya Bapak Ibu ya? Ora salat bengi ki rasane. Lah sing ora salat bengi malah aman-aman wae, gitu ya. Termasuk Bapak Ibu kita biasa sholat berjamaah di masjid, qobliyah ba'diyah. Maka kita nih nikmat. Terasa tidak nikmat ketika apa? Ketika karena suatu hal alangan, entah hujan, entah lunyu, awet yang greges, kita tidak bisa ke masjid. Aduh, ana sing ora gelo. Itu namanya kebiasaan, Bapak. Kebiasaan. Jadi, saya mati. Masya Allah, Ibu. Tubuh kita nih, Pak. Hari bicara tubuh kita. Tubuh kita ini luar biasa, Ibu. Segala sesuatu wis biasa. Tubuh kita ngunci. Seakan tubuh kita kudu kaya ngono kuwi. Ini berlaku tak apa-apa. Yang biasa bekerja, biasa telatan. Nek ora telat ora dol. Tapi yang biasa disiplin nyelat 5 menit. Saya ini luar biasa, Pak. Tubuh itu gitu. Ini berlaku tak apa-apa. Yang setiap hari baca Quran, nggak baca Quran rasanya, aduh saya ngorang. Gitu Pak. Yang sholat biasa pakai kopiah loh ini. Ini kan orang nggak kopiah ya sah saya pakai pikirnya, betul ya? Ini biasa nggak kopiah, kira kopiah kalau saya kayak kurang. Ini dudu syarat wajib sholat. Termasuk biasa kopiahnya ono sing buger, ono sing ireng. Jadi masing-masing kita ini ternyata punya perilaku khas. Yang jika itu sudah mapan di Bapak, tubuh kita ngunci, seakan nuntut kaya ngono kuwi gitu. Tubuh kita nuntut kudu kaya ngono kuwi. Jadi besar mati Masya Allah. Termasuk biasa ngomong kayak saya nih Bapak Ibu. Kan mingkem gatel. Tapi bagi Bapak Ibu tidak biasa pegang mic, suruh pegang mic, jago. Ini luar biasa. Yang biasa taktik ngurusi masjid, melu nopo-nopo, ngurusi persyarikatan, ngurusi Asia. Biasa sibuk ngurusi umat. Kan nganggur, gatel kabeh awake. Terus jadi Masya Allah, tubuh kita ini Masya Allah. Tubuh kita ini apa ya? Masya Allah. Bapak Ibu, saya saban pagi seperti ini saya. Ini tatus bini Pak. Saban pagi, alhamdulillah saya setiap hari bangun jam 3 pagi. Pagi ini keliling antar masjid musola. Mungkin non saya kisah aja gitu ya. Mungkin tetangga saya tinggal di Semarang. Kalau jam 4 kurang seperempat, jam 4 mungkin udah buka pintu depan. Krek. Mungkin baru tetangga pada mikir, wah Pak Bambang, urip ora kosomen, yang komen memforsir diri, esok-esok wis kelingangan metu, urip kok rekosomen. Boleh jadi tetangga saya. Bahkan suatu hari pernah tetangga saya bilang gini, Pak Bambang, aku loh Pak, delok jenengan lho, sing deloke kesel dhewe Pak. Apa meneh sing nglakoni? Kata tetangga saya. Nah Bapak Ibu, jam 4 kurang 4, setengah 4, terus metu Bapak Ibu. Kira-kira saya menderita apa happy? Saya menderita happy? Wajah saya kelihatan gembira atau sedih Pak? Gembira Pak. Kenapa? Ini karunia Allah ya. Karena ini udah biasa Bapak Ibu. Udah biasa. Udah biasa. Karena biasa itu enak, nyaman. Masya Allah ini. Ketika tidak melakukan justru ada derita di sana. Jadi bisa mati,
tubuh kita ini Masya Allah. Tetapi Bapak Ibu, ada orang yang kerjanya anggur-angguran, tahu anggur-angguran? Nganggur. Maka dia akan menikmati nganggurnya. Ada orang sedina itu metati manuk. Dia akan menikmati manuknya. Ada orang kowe semua sabun minum kowe satu minggu. Dia akan menikmati. Kita nggak sedang bicara baik buruk. Ada orang yang ngopeni putut. Bahkan Bapak Ibu, saya punya saudara itu hobinya mancing. Mancingnya tuh nyewa perahu di Tanjung Mas Panapas. Nyewa perahu dan nanti dapatnya juga ora spiro ikannya. Habis mancing ke pasar Kobong, pasar ikan, balik tuku ke balik. Jam 2 pagi, jam bar isya wis mulai mancing. Nyewa perahu, lombak langsung gak salam Pak Ibu. Tetapi bagi pelakunya, dia sangat nikmat. Itulah tubuh Bapak Ibu. Jadi tubuh ini adaptif sekali Bapak Ibu ya. Tubuh kita ini adaptif sekali Bapak Ibu. Begitu program kita masukkan, perilaku baru kita masukkan, maka tubuh kita akan ngunci untuk terus seperti itu Bapak Ibu. Itulah perilaku. Nah bayangkan Bapak Ibu, gemar kok beramal soleh, gemar kok cucul, gemar kok urusan amal agus, gemar kok ngurusi masyarakat, ngurusi umat. Loh, apa gak luar biasa? Gemar kok ngaji tilawah, gemar kok ngurusi abang, ngurusi buatan, ngurusi kokang, ngurusi masjid. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu hormati, semua kehidupan kita udah biasa, bahkan akan memasuki apa yang disebut ngidam neurologi. Apa Bapak Ibu? Ngidam neurologi. Ngidam Bu, pernah ngidam Bu? Apa itu ngidam? Bu, pernah ngidam? Apa ngidamin apa? Pengen rujak aku tuh gula, rujak aku tuh makan rujak. Seakan-akan Bapak Ibu ketika tidak makan rujak, seakan-akan ada masalah besar. Lah ini ngidam neurologi. Yang ngidam tuh neurologi kita Bapak Ibu. Ini para ahli neuroscience menyebut namanya ngidam neurologi. Biar apa? Apa namanya? Mana suaranya? Apa namanya? Apa namanya? Ngidam neurologi. Ngidam itu sebenarnya istilah marketing Bapak Ibu. Misalnya ya Bapak Ibu sering tindak luar kota, di bandara, di stasiun. Mungkin begitu masuk awalnya, begitu masuk stasiun Bapak Ibu, kok ono apa ya Bapak Ibu ya? Kok ono ini Bapak Ibu ya, kok ono roti gitu, atau roti boy. Baunya kok Bu, snacknya nanti aja Bu ya, biar gak konsentrasi Bu. Bu, kedume engko wae. Salah kesek wae, jenengan lenggah sik ngrungokke. Aku malah aku baksone lagi siji tok ora loro. Sebentar non saya ya, biar kita konsentrasi. Jadi ngidam neurologi itu istilah marketing Bapak Ibu yang dipakai oleh ahli neuroscience. Misalnya Bapak Ibu datang ke bandara, datang ke stasiun, kok ada logo roti yang warnanya apik. Bayangannya kempripik, crispy, wina. Terus baunya di selasar itu dan harganya 13.000. Mung 13.000. Iseng-iseng mundut padahal badan. Begitu dipegang ada experience. Lewat kelas baunya masih hangat itu. Sensasi dan itu diciptakan. Wangi. Oke. Di bau-bau mulai dicopot di ujungnya rekes. Rasa kopinya nah itu mengalami namanya experience atau mungkin bahasa kita pengalaman batin. Enak ya, rasanya gurih, enak. Oke, berarti punya experience, punya pengalaman batin. Roti boy itu enak, maka otak punya catatan. Besok
Suatu hari datang lagi, otak punya data nih, langsung mulai nagih. Ingat baunya, kan dulu pernah ngerasain experience-nya, baunya, kekes-kekesnya, crispy-nya, enak itu. Akhirnya, tunggu. Ketika dahar, lagi-lagi ada pal experience lagi. Next time berulang, lama-lama terjadi penemuan pengalaman experience. Ketika terjadi penemuan next experience, maka mulai terjadi adiktif. Seakan-akan tubuh kita kudu makan kue. Maka akhirnya menjadi ngidam neurologi. Tubuh kita yang butuh roti itu seakan-akan. Ketika gak tuku, ono sing kurang, ono sing gelo dan sebagainya. Sama dengan qiyamul lail, Bapak Ibu. Boleh jadi dulu kita qiyamul lail diawali bukan karena pencerahan, pengetahuan, bukan kan, tapi mungkin karena masalah boleh jadi. Kita punya masalah, buntet, nggak tahu bagaimana, seakhirnya ya Allah, kan gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya sholat malam kita terpaksa bangun. Jadi sholatnya karena terpaksa, boleh ya. Akhirnya sholat malam, kenapa? Perasaan ini punya masalah, itu jadi spirit, jadi motivasi. Nah ternyata begitu sholat malam, ya ngantuk-ngantuk, nangis. Nah begitu nangis saja Bapak Ibu, itu sudah terjadi katarsis. Pelepasan, abreksi, katarsis. Terus plong, lega aku. Nah mulai ada experience. Sholat malam marahnya lega. Marahnya tenang hati ini. Dan ini di wilayah experience. Di wilayah apa? Pengalaman batin. Terus berikutnya kalau kita bangun bisa sholat malam, bisa taktik-taktik, nggak ada gawean ngomah, nyiapin sarapannya anak, dan sebagainya. Akhirnya gedadap-gedadap. Oh, ini pengalaman batin. Terus apa lagi Bapak Ibu? Oh, dilalah gawean kantor, gawean iso taktik-taktik di JLC. Oh, iso jagongan karo bojo guyon-guyon sik. Oh. Jadi nyambut gawe ora keprungsung. Oh. Banyak Begitu tadi diulang-ulang, lama-lama Bapak Ibu, ternyata tubuh kita menikmati experience itu, pengalaman batin qiyamul lail. Setelah merasakan pengalaman batin qiyamul lail, lama-lama menjadi adiktif. Adiktif itu kecanduan. Akhirnya betul-betul sholat dom iki kudu dilakoni. Lama-lama sholat malam otomatis enak. Wow. Tapi sebaliknya sudah biasa sholat malam. Kalau mungkin datang bulan atau apa, orang sholat dom ora apa-apa. Baru itu luar kota. Luar kota nggak melakukan, terjadi tolakan. Lama-lama belum muncul menikmati habit barunya. Ini berlaku apapun, gowes nyepeda juga begitu. Boleh jadi kita dulu nggak pernah nyepeda zaman SD, SMP, SMA, zaman biar sekolah. Kita pegang sepeda lagi mungkin 20 tahun kemudian, iseng-iseng kancane tahun dari sepeda, model usum gowes, melu numpak. Mula-mula cuma iseng-iseng, tapi ternyata begitu goyang, kok keringetan ya, seger ya, ya. Lama-lama enak banget. Lama-lama bareng nyepeda nyoto karo kanca-kanca. Dan sebagainya. Akhirnya nikmat sekali terjadi experience. Maka berulang-ulang terjadi pengalaman batin berulang-ulang, lama-lama jadi adiktif, lama-lama ngidam neurologi. Nek ora nyepeda, awake kaku kabeh. Bapak Ibu hormati, ini berlaku untuk semua perilaku apapun Bapak Ibu. Sing setiap hari one day one jos, sabda sajos, nek ora sajos ya sing kurang. Saya biasa tindak ke masjid awalnya kudu mlebokke infak sedekah pagi. Nek ra nggawa kuwi ana sing kurang. Masyaallah Ibu. Nek biasa melu resik-resik masjid Bapak Ibu. Ora melu cawe-cawe iki kurang. Luar biasa Bapak Ibu tubuh kita. Jadi bisa mati ini tubuh kita kayak gitu Bapak Ibu. Maka nanti sibuk kita melenakan kita. Sibuk kita melenakan kita. Tinggal masalahnya sibuk yang produktif, yang maslahat, yang kontributif. Apa sibuk cuma medati manuk.
Apa sibuk cuma nonton Netflix, sibuk delok shop, delok TikTok, itu sibuk juga Pak ini. Maka orang termasuk anak kita banyak orang tua hari ini pada prihatin karena anakku loh kecanduan gadget bahasa kita ngomong. Kecanduan bahasa lain adalah ngidam neologi karena dia pegang gadget, main game, maka main game saya bengi-bengi sampai jam 2 esok. Wah, lali itu ngidam. Itu adiktif ya. Jika tidak cut off akan begitu selamanya. Yang tidak sholat akan menikmati ketidaksolatannya. Yang sholatnya awal waktu menikmati awal waktu, yang sholatnya bolong-bolong akan nikmat dengan bolong-bolongnya. Ini apapun perilaku. Apapun itu. Maka Bapak Ibu dengan memahami ini, sama-sama kita akan ngidam. Kenapa kita tidak memasukkan program-program yang membangun kita? Sama-sama kita akan ngidam melodi sampai diulang-ulang, saya nikmat. Kenapa kita didesain hari-hari kita, waktu-waktu kita isi hal-hal yang esensial, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berharga, hal-hal yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, umat. Kita bisa desain itu Bapak Ibu. Kita bisa sibukkan dengan aktivitas itu Bapak Ibu. Caranya bisa karena biasa karena kebiasaan. Monggo biar ingat Ibu, boleh angkat tangan semuanya, monggo biar ingat. Yuk, bisa. Ya tangan monggo, yang punya tangan diangkat Ibu. Ini rabit up soal benar. Bisa karena biasa. Biasa karena kebiasaan. Bisa karena biasa. Biasa karena kebiasaan. Pembiasaan itu selalu tidak biasa dibikin biasa. Jadi rumusnya Bapak Ibu ibarat seperti Bapak Ibu punya Android ini, Bapak Ibu kita punya Android ini. Ini banyak aplikasi. Ketika kita masukkan aplikasi, tinggal masukkan aplikasi aja Bapak Ibu. Setelah jadi aplikasi sudah aktif di Android kita ini. Tubuh kita ini kayak Android ini Bapak Ibu. Begitu dikasih program aplikasi, maka langsung begitu aktif, langsung Bapak Ibu. Tadi kita punya aplikasi sholat malam. Bahkan sholat malamnya 8 rakaat plus witir telu, enggak luar biasa. Kita punya aplikasi masakan masjid, infak dulu begitu masuk. Kita punya aplikasi ngurus umat aktif di organisasi. Kita punya aplikasi apa ya? Kita punya aplikasi olahraga. Kita punya aplikasi duha, berduha, mau coba meneh. Kita punya aplikasi masak, aplikasi macam-macam. Nah, ketika aplikasi sudah terbenam dalam diri kita, membenam dalam diri kita, maka aplikasi akan aktif. Saya sangat menikmati Bapak Ibu setiap pagi seperti ini. Tadi saya nginep di hotel pun jam 3:30 wis metu Bapak Ibu. Saya tidak nginep di sana, saya nginep di hotel di Wonosobo. Melayu rene Bapak Ibu. Kita orang kosu, betul? No, bagi orang belum biasa. Bagi saya biasa, nikmat banget bro. Nah, gimana caranya untuk masukkan aplikasi? Bisa karena biasa karena pembiasaan. Allahumma dipaksa. Jadi hari ini Bapak pengen punya kesibukan seperti apa, aktif seperti apa, tinggal dipaksa saja, Bapak, dipaksa. Dipaksa dari kecil, dipaksa dari yang kecil-kecil, dipaksa Bapak. Coba misalnya, Bapak Ibu kan kita tahu fadilah sedekah pagi sebagaimana kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan gitu kan. Suatu hari dalam sebuah kisah Bapak Ibu sholat subuh ini Rasul jadi imam kayak biasa memimpin sholat subuh. Biasa Rasul kan balik kanan kayak tadi. Dan begitu balik kanan biasanya kan zikir. Tapi enggak. Rasul tanya, siapa di antara kalian yang sudah sedekah pagi ini? Rasul tanya gitu. Mendadak situasi senyap, ceplak. Setelah berapa saat Rasul tanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah sedekah pagi ini?
lagi-lagi hening karena belum pada sedekah. Kemudian sampai 3 kali. Siapa di antara kalian yang sudah sedekah pagi ini? Diam semua. Dan sahabat Umar radhiyallahu mecah keringat. Wahai Rasul, kan kami sholat subuh ini belum selesai, masih di sini. Ya kan kami belum melakukan apa-apa. Sahabat Umar itu memang suka interupsi. Rasul abai dengan interupsi Umar. Berikutnya apalagi, siapa di antara kalian yang sudah sedekah pagi? Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung, saya ya Rasul. Jadi subuhan ini Sayyidina Abu Bakar sahabat sedekah. Itu menjadi perintah, sunnahnya sedekah pagi. Nah, Bapak Ibu hari ini memang belum sedekah pagi boleh jadi. Bukan karena nggak punya duit. Duitnya banyak, wajah-wajah sultan kelihatan. Masalahnya bukan karena punya duit, bukan karena punya budaya, karena belum biasa aja. Karena belum biasa ya wes ngono tok. Maka gimana caranya aplikasi sedekah pagi kelompok infak itu menjadi bagian diri kita? Caranya paksa. Bisa pagi subuh wes sing kecil sik 2000 sik. 2000, bismillah, telesep. Berat mungkin boleh jadi. Ngomong sok, kan sedekah aku di masjid ini. Kan juga bisa otodebet bisa ini. Oke, pikiran khotirnya akan ngomong. Tapi paksa lakukan. 2000 sih biar kita cukup. Yang penting kita bangun kebiasaan. 2000. Sudah mulai nikmat. Nyaman tambahin 2500. 5.000 jadi 10.000. Lama-lama pagi automatically bahkan sebelum ke masjid wis mlebokke duit dengan kopiah sih. Set lepo jujuk situ. Jadi bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Bapak Ibu yang belum biasa qiyamul lail, apa tugasnya? Paksa. Untuk jadi biasa bahkan jadi ngidam lagi paksa. Caranya awalnya apa? Kalau kita hari ini subuh di Wonosobo jam berapa? 4.25, 4. Itu caranya 45 menit bangun. Wes, saya penting wudu salat 2 rakaat tok weh, sing wajib-wajib malam dolin amin Allahu akbar, karo tahiyat gitu tok weh. Karena kita butuh pintu masuk untuk memulai. Memulai itu harus yang kecil. Udah mulai. Ada nggak di Bapak Ibu yang pengen sekali olahraga? Oh barbodo olahraga. Wis petang bodo rong mulai. Ada Bapak Ibu. Kenapa? Bayangannya olahraga itu muter pelaku sampai ke terminal sing nomor tokono PP. Berat. Mulai dari kecil, mungkin cuma pakai sepatu ning ngarep omah. Kita butuh pintu masuk untuk masukkan program-program baru dalam kehidupan kita. Cuma itu. Perlu hanya diulang-ulang. Bisa karena biasa karena pembiasaan. Setelah pembiasaan lama-lama jadi biasa, lama-lama enak tenan Bapak Ibu. Enak tenan. Sebagian Bapak Ibu ke masjid ini kan nikmat tenan Bapak Ibu. Terasa nikmatnya ketika tidak ke masjid terjadi pertarungan batin internal konflik yang luar biasa. Bapak Ibu hormati, berarti apa tugas kita? Tugas kita terus memasukkan program-program baru, habit-habit baru menjadi kebiasaan positif kita. Karena kita menjadi orang beruntung. Siapa yang beruntung Bapak Ibu kalau kita belajar di Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Beruntung. Apa itu beruntung? Aflah, bahagia, menang, sukses, tiada berkesudahan. Beruntunglah orang mukmin. Siapa dia? Banyak sekali cirinya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Alladzina fi sholatim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kita mesti bicara nih, kita ikhtiar dandani sholat kita. Sholat kita ini mi'raj kita pada Allah gitu. Sholat kita tuh betul-betul hadir. Sholat kita tuh
kita matur sama Gusti karena Gusti Allah. Ini butuh latihan, butuh exercise. Jadi khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, Bapak Ibu, orang mukmin cirinya walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin beruntung adalah menjauhkan diri, lagho. Menjauhkan diri dari apa, teman-teman? Bapak Ibu, dari hal-hal yang tak berguna, yang sia-sia. Artinya apa? Orang-orang mukmin beruntung adalah orang yang detik-detiknya bernilai. Detik-detiknya mendekatkan pada goal, pada tujuan, mendekat pada Allah. Detik-detiknya jauh dari kesia-siaan sekedar killing time, bahkan nauzubillah min dzalik, detik-detiknya jauh dari hal yang madharat, yang merusak. Yuk Bapak Ibu, bismillah kita belajar bareng untuk menjadi manusia yang beruntung. Yang waktu-waktu kita ini jauh dari hal-hal yang tak berguna. Apa jauh itu? Jauh. Jadi saya di sini mengaduh dari hal tidak berguna. Berarti kita punya PR besar, Bapak Ibu, memasukkan habit baru, kesibukan bermakna baru yang ada dalam diri kita. Tugasnya bisa karena biasa karena kebiasaan. Kita paksa Bapak Ibu. Kabar baiknya, setelah kita paksa, lama-lama jadi biasa, lama-lama enak tenan, lama-lama ngidam neurologi. Pengen punya aktivitas yang bermutu dan berharga, pengen? Yuk kita tulis juga perlu Bapak Ibu, sedekah pagi, ngurusi apa, apapun. Mau membaca, apapun Bapak yang positif, kita bangun Bapak Ibu, sehingga kita benar menjadi punya kebiasaan-kebiasaan yang unggul. Demikian Bapak Ibu, semoga sharing ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Jelas apa belas Bu? Mudeng atau mupeng? Mudeng lah. Tugas kita tinggal action. Bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Bisa karena pembiasaan. Bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Tugas kita memaksa diri. Tugas kita memaksa diri kita untuk melakukan hal baru yang positif, yang berharga, yang mendekat kita pada Allah SWT. Tugas kita melawan kemalasan kita. Tugas kita sing-singkan lengan baju untuk lakukan sesuatu yang manfaat. Tugas kita menambah ibadah apa meneh. Tugas kita ngurusi umat apa meneh. Kita terus bertanya dan terus action satu demi satu. Dan Masya Allah Bapak Ibu, nanti tahu-tahu kita akan punya kebiasaan yang begitu banyak. Semoga kita diberikan Allah keistiqomahan untuk terus membangun hal baru dalam kehidupan kita. Amin. Semoga kita terus diberi giroh, semangat untuk bicara urip tambah baik. Kita terus mohon pada Allah SWT agar Allah memudahkan langkah kita, mempertemukan kita dengan lingkungan yang membuat kita bergerak maju, ketemu guru-guru yang bisa menggeret kita ke titik yang lebih baik, titik yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.